Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai penyakit gastritis. Namun sebelum mempelajari lebih lanjut, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Silvi Pratiwi bersama teman satu kelompok saya yaitu Sekar Gandaning Tias Arum, Retno Wulandari, dan Aisyah Arobiatu Rizkiah. Gastritis merupakan peradangan yang mengenai mukosa lambung. Peradangan ini mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung sampai terlepasnya mukosa superficial yang menjadi penyebab terpenting dalam gangguan saluran pencernaan. Pelepasan epitel akan merangsang timbulnya proses inflamasi pada lambung. Istilah gastritis juga dikenal sebagai iritasi lambung atau radang lambung yang bisa muncul secara tiba-tiba dan dalam waktu yang relatif lama. Meskipun gejala gastritis mirip MAH, tetapi gastritis berbeda dengan penyakit tersebut. Secara umum, gastritis dibagi menjadi dua jenis, yaitu gastritis akut dan kronis. Dikatakan gastritis akut ketika peradangan pada lapisan lambung terjadi secara tiba-tiba. Gastritis akut akan menyebabkan nyeri ulu hati yang hebat, namun hanya bersifat sementara. Sedangkan pada gastritis kronis, peradangan di lapisan lambung terjadi secara perlahan dan dalam waktu yang lama. Nyeri yang ditimbulkan oleh gastritis kronis merupakan nyeri yang lebih ringan dibandingkan dengan gastritis akut, namun terjadi dalam waktu yang lebih lama dan muncul lebih sering. Peradangan kronis pada lambung ini dapat menyebabkan perubahan struktur lapisan lambung dan berisiko berkembang menjadi kanker. Selain berisiko menimbulkan kanker, gastritis juga dapat menyebabkan pengikisan lapisan lambung. Pengikisan lapisan lambung ini dikenal dengan istilah gastritis erosif, yang dapat menyebabkan terjadinya luka dan pendarahan pada lambung. Gastritis tipe erosif lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gastritis non-erosif. Sebelum mempelajari mekanisme terjadinya gastritis, kita akan mengenali anatomi dari lambung terlebih dahulu. Nah, lambung manusia dapat dibagi menjadi 5 daerah anatomi, yaitu fundus, kardia, badan lambung, antrum, dan pilorus. Nah, mukosa lambung mengandung kelenjar lambung yang di dalamnya banyak jenis sel termasuk sel favela yang mensekresi mukus. Nah, selanjutnya sel paralel yang mensekresi asam klorida dan ada sel endokrin yang juga dikenal sebagai sel yang mengeluarkan gastrin. Nah, fungsi utama gastrin adalah untuk merangsang sel parietal untuk mensekresikan asam klorida. Kemudian terakhir ada sel utama yang mensekresikan enzim pencernaan seperti pepsin. Lalu, beginilah bagaimana gastritis terjadi selama pencernaan. Lambung menghasilkan cairan pencernaan atau disebut sebagai asam lambung yang memiliki sifat sangat asam yang membantu memecah makanan. Ini jelas proses yang sangat penting ya dalam pencernaan, tetapi agar asam lambung tidak merusak atau mengkorosifkan lambung itu, maka terdapat lapisan lendir atau mukosa yang melapisi lapisan lambung tersebut. Pada lapisan ini terjadi mekanisme keseimbangan antara defensive force atau kekuatan mempertahankan dan damaging force atau kekuatan merusak lapisan lambung. Nah, apabila terjadi ketidakseimbangan dalam lambung, di mana proses destruktif lebih besar daripada mekanisme pertahanan atau proteksi lambung, maka akan terjadi inflamasi atau radang lambung yang disebut sebagai gastritis. Kemudian, paparan asam berkelanjutan yang bersentuhan dengan lapisan lambung tersebut dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut dan membuat MAH. Nah, salah satu yang merusak adalah bakteri yang disebut dengan Helicobacter pylori. Dapat kita lihat bersama, Helicobacter bergerak dengan 3 hingga 7 ekor seperti cambuk yang disebut flageli yang terletak di salah satu ujung badan Helicobacter pylori ini. Helicobacter pylori dapat menembus masuk lapisan mukosa dan mengeluarkan bikarbonat dan amoniak yang berfungsi untuk membantu menetralkan asam sehingga melindungi dirinya sendiri dari kerusakan oleh asam lambung.
Helicobacter pylori mengandung gen yang disebut KIK yang dapat menghasilkan sejenis toksin yang apabila disuntikkan ke dalam lapisan sel lambung yang dapat menyebabkan kerusakan pada inflamasi itu, dan juga dapat mengubah perilaku mereka dan bahkan mempengaruhi sel induk yang ada di lapisan perut bagian lebih dalam. Nah, perubahan yang terjadi pada tingkat sel punca dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kanker lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Gandaning Tias Arum akan melanjutkan materi tentang gastritis. Nah, jadi seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang gastritis ini ya teman-teman. Jadi, gastritis ini merupakan penyakit yang cukup lazim yang terjadi pada masyarakat. Dapat dikatakan, penderita dipepsia atau MAH ini dengan pasien rawat inap dan rawat jalan 5 terbesar di Indonesia. Kebanyakan negara maju, gastritis ini disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori. Dan termasuk negara kita juga nih, Indonesia. Namun kalau di Indonesia digolongkan dengan penyebab Helicobacter pylori yang rendah. Baik teman-teman sekalian, pada materi kali ini saya akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama yaitu tentang fisiologi atau patofisiologi tentang penyakit gastritis. Lalu yang kedua tipe gastritis, dan yang terakhir adalah kasus yang ada, data maupun fakta tentang penyakit gastritis yang ada di dunia, Asia maupun di negara kita Indonesia. Baik, yang pertama yaitu tentang patofisiologi. Pada prinsipnya, gastritis ini merupakan sebuah ketidakseimbangan antara faktor yang menjadi pelindung dan faktor yang menjadi perusak dari integritas mukosa lambung. Nah, secara garis besar di sini saya mengelompokkannya patofisiologi ini menjadi 3. Yang pertama itu penyakit gastritis akut erosif. Biasanya disebabkan oleh paparan obat anti nyeri, alkohol, stres, radiasi, reflux, dan iskemia. Yang mana hal ini berhubungan dengan pengurangan sintesis prostaglandin yang berperan utama dalam pengeluaran mukus untuk mukosa lambung. Yang kedua yaitu infeksi Helicobacter pylori. Bakteri ini akan menempel pada lapisan mukosa dan dapat melindungi dirinya dari keasaman lambung dengan memproduksi urease. Flagel memungkinkannya menembus lapisan lendir ke dalam sel epitel, lalu mengaktifkan toksin dan enzim yang memicu peradangan. Dan yang ketiga adalah ulcerogastritis hemoragik. Terjadi pada pasien yang sudah menderita gastritis yang berat, bahkan yang terburuk dapat menyebabkan iskemia. Nah, jadi ini ya teman-teman gambar yang lebih jelas tentang Helicobacter pylori infection. Jadi dia tuh flagelanya kalau dia sudah menempel di bagian mukosa lambung, dia akan memproduksi yang namanya urease. Urease itu dia bersifat basah, sehingga dengan memproduksi suatu cairan yang melindungi dirinya yang bersifat basah, dia dapat bertahan di suasana asam lambung. Dan akhirnya dia mampu menginfeksi, mampu menggerogoti, membolongi, sehingga akan terjadi peradangan gitu, luka. Seperti ini nih kalau endoskopisnya lambung yang sudah terinfeksi H. pylori, dia seperti bopeng-bopeng gitu ya teman-teman. Sedangkan ini adalah yang normal gitu, lambung yang normal. Lalu tipe gastritis. Di sini saya berdasarkan hasil literasi saya membagi tipe gastritis ini menjadi 2 tipe. Yang pertama gastritis akut dan yang kedua gastritis kronis. Jadi kalau gastritis akut yaitu dia lebih ke inflamasi mukosa lambung. Pada sebagian besar penyakit ini sifatnya tuh ringan dan dapat sembuh sempurna. Dan gastritis akut ini terbagi menjadi 2. Yang pertama akut erosif. Disebut erosif karena kerusakan yang terjadi tidak lebih dalam daripada mukosa muscularis atau otot-otot pelapis lambung. Sedangkan kalau gastritis akut hemoragik, penyakit ini dijumpai akan terjadi pendarahan mukosa lambung dalam berbagai derajat dan terjadi erosi yang berarti hilangnya kontinuitas mukosa lambung pada beberapa tempat dan disertai juga dengan inflamasi pada mukosa lambung tersebut. Lalu yang kedua, gastritis kronis.
yang merupakan peradangan permukaan mukosa lambung yang bersifat menahun. Jadi bedanya itu sama akut. Dia menahun dan lebih sulit untuk sembuh gitu. Sembuhnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan terbagi menjadi 3. Ada superficial yang manifestasinya itu kemerahan, edema, serta pendarahan dan erosi mukosa. Lalu gastritis atrofik, di mana terjadi peradangan di seluruh lapisan mukosa. Pada perkembangannya dihubungkan dengan ulkus dan kanker lambung, serta anemia perniciosa. Hal ini merupakan karakteristik dari penurunan jumlah sel parietal dan sel Sif. Dan yang terakhir adalah gastritis hipertrofik, yang merupakan suatu kondisi dengan terbentuknya nodul-nodul pada mukosa lambung yang bersifat irregular, tipis, dan hemoragik. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang prevalensi angka kasus gastritis. Berdasarkan data WHO, insiden gastritis ini sekitar 1,8 sampai 2,1 juta kasus di dunia. Ini berdasarkan data WHO pada tahun 2012. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri angkanya, mulai dari UK ada 22%, lalu France 29,5%, Kanada 35%, dan ternyata di Asia, khususnya Asia Timur ya, seperti negara Cina, Korea, Jepang, prevalensi dari insiden gastritis ini ternyata cukup tinggi dengan angka 31%, dan ternyata lebih dari 500.000 orang yang terserang gastritis setiap tahun gitu. Jadi kita yang termasuk orang Asia gitu ya harus waspada dengan penyakit gastritis ini gitu. Selanjutnya itu prevalensi penyakit gastritis oleh infeksi H. pylori. Hanya infeksi H. pylori di dunia. Yang tertinggi yaitu di benua Afrika dengan angka 79,1%, lalu Latin Amerika 63,4%, Asia 54,7%, Eropa 47%, dan Oceania 24,4%. Dan kalau di kawasan Asia Tenggara sendiri, prevalensi infeksi akibat H. pylori pada penyakit gastritis ini tertinggi yaitu pada negara Vietnam dengan angka 70,3%, lalu disusul oleh Thailand 43,6%, Singapura 40,8%, Malaysia 28,6%, dan Indonesia 22,1%. Jadi memang infeksi Helicobacter pylori ini dia disebabkan oleh seperti hidup yang tidak sehat gitu, karena memang banyak penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti di Indonesia bahwa seperti air yang kita konsumsi kalau misalnya tidak diolah secara matang gitu kan, dia bisa aja tuh ada H. pylori-nya, atau mungkin di daging yang belum matang sempurna, atau di sayuran yang sayuran mentah yang kita makan, kalau kita tidak membersihkannya dengan sempurna, bisa aja ada H. pylori. Oleh karena itu, H. pylori ini ada di sekitar kita. Kita aja nih yang harusnya mampu mengatur kehidupan kita, ke pola hidup sehat, makanan yang bersih gitu ya, agar dapat terhindar dari penyakit gastritis, khususnya oleh infeksi H. pylori. Tapi mungkin Indonesia itu prevalensi gastritis itu tingginya disebabkan oleh pola makan kita, karena kan Indonesia sering gitu kan sukanya makan yang pedas, bisa juga menyebabkan gastritis. Pola makan yang tidak teratur atau mungkin konsumsi obat-obatan gitu kan dapat juga menyebabkan gastritis. Baik teman-teman, terima kasih telah menyimak penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Gejala, pengobatan, dan pencegahan gastritis. Gejala gastritis. Ketika gastritis terjadi, ada penderita yang merasakan gejalanya dan ada juga yang tidak. Beberapa gejala gastritis diantaranya ialah 1. Panas dan juga nyeri yang menggerogoti dalam lambung. 2. Hilangnya nafsu makan. 3. Cepat merasa kenyang saat makan. 4. Perut kembung. 5. Cegukan. 6. Mual. 7. Muntah.
8. Sakit perut, 9. Gangguan saluran pencernaan, 10. BAB dengan tinja berwarna hitam pekat, 11. Muntah darah. Pengobatan gastritis. Gejala yang dialami pengidap gastritis bisa reda jika ditangani dengan benar. Ada beberapa obat yang biasanya diresepkan oleh dokter, yaitu obat penghambat tingkat histamin pada tubuh, obat penghambat produksi asam lambung, dan obat untuk melawan infeksi bakteri. Pencegahan gastritis. Jika seseorang rentan terhadap gejala gastritis, mulailah mencoba mengubah porsi dan jadwal makan. Mengubah porsi dan jadwal makan bisa dilakukan dengan mengurangi porsi makan dari yang sebelumnya. Hal tersebut bertujuan agar jadwal makan jadi lebih sering dari biasanya. Makanan berminyak, asam, atau pedas juga harus dihindari. Alkohol juga bisa menyebabkan gejala gastritis, maka konsumsi minuman beralkohol juga harus dihindari. Pengendalian stres juga harus dilakukan agar bisa terhindar dari penyakit ini. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami yaitu gastritis merupakan peradangan yang mengenai mukosa lambung yang biasa dikenal sebagai iritasi lambung atau radang lambung. Gastritis dibedakan menjadi dua, yaitu gastritis akut dan gastritis kronis. Gastritis merupakan penyakit yang cukup lazim pada masyarakat dengan gejala seperti panas dan nyeri pada lambung, kehilangan nafsu makan, sehingga cepat merasa kenyang, perut kembung, cegukan, mual, muntah, sakit perut, gangguan saluran cerna, hingga muntah darah. Namun, gastritis dapat dicegah dengan cara mengubah porsi dan jadwal makan, menghindari makanan berminyak, asam, atau pedas, serta menghindari konsumsi minuman beralkohol. Pengendalian stres juga dapat dilakukan untuk mencegah gastritis. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai gastritis. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian materi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.